Halo, selamat datang kembali di kuliah Dasar Sistem Digital. Pada video kali ini, kita masih akan membahas mengenai analisis rangkaian sekuensial. Jika sebelumnya kita sudah belajar membuat tabel keadaan dan juga diagram keadaan, maka pada video kali ini kita akan melanjutkannya dengan belajar mengenai Moore dan Mealy model, keadaan ekivalen, dan juga tahapan-tahapan dalam melakukan analisis rangkaian sekuensial. Rangkaian sekuensial atau mesin urutan juga sering disebut sebagai finite state machine atau FSM. Nah, ada dua tipe standar dari FSM, yaitu Moore model dan Mealy model. Moore model dinamai karena penemunya adalah E.F. Moore, sedangkan Mealy model dinamai karena penemunya adalah G. Mealy. Pada Moore model, outputnya adalah fungsi dari state, sedangkan pada Mealy model, outputnya adalah fungsi dari input dan state. Nah, di Moore model ini biasanya outputnya dispesifikasikan pada state. Sedangkan kalau pada Mealy model, outputnya ini biasanya dispesifikasikan pada keadaan panah transisi. Kita dapat memeriksa apakah sebuah rangkaian sekuensial ini tipenya Moore atau tipe Mealy berdasarkan gambar dari diagram keadaan maupun dari tabel keadaan. Jadi pada tipe Moore, outputnya tergantung hanya pada present state. Jadi kita bisa periksa bahwa untuk setiap present state, outputnya selalu sama apapun input yang diberikan. Nah, jadi kita dapat menggambarkan di state diagram itu nilai outputnya kita tulis di dalam bulatan, dan kemudian kita tulis state garis miring output. Sedangkan untuk tipe Mealy, outputnya itu tergantung pada present state dan juga input, sehingga dapat kita lihat di tabel atau di diagram bahwa untuk setiap present state, outputnya akan berbeda jika inputnya berbeda. Jadi nilai outputnya dapat kita tuliskan dalam label, ya, tulis dalam bentuk input/output. Jadi kalau tipe Mealy ini pasti kita tuliskannya dalam label input/output, tapi kalau tipe Moore sebenarnya bisa juga kita menuliskannya tidak di bulatan tapi label input/output. Tetapi untuk membedakan supaya langsung kelihatan bahwa ini adalah tipenya Moore, maka kita menuliskan si output ini di dalam bulatannya, ya, state output. Jadi kita langsung bisa melihat, oh ini adalah tipenya Moore, outputnya hanya tergantung pada present state-nya saja. Mari kita lihat contoh yang tadi, ya. Apakah tipe dari rangkaian sekuensial ini? Apakah tipe Moore atau tipe Mealy, ya? Jawabannya adalah tipe Mealy. Karena di sini kalau kita perhatikan, misalnya dari state diagram dulu, di sini kita ambil sampel untuk present state 00. Jika present state 00 diberikan input 1, maka outputnya adalah 0. Jika present state 00 diberikan input 0, maka outputnya adalah 1. Jadi ada perbedaan output terhadap input yang diberikan. Atau kalau kita lihat dari tabelnya di sini, ya, di state 01, pada baris state 01 baris kedua ini, kita lihat jika diberikan input 0, maka outputnya 1. Jika inputnya 1, maka outputnya 0. Nah, ini juga fungsinya kita menggunakan tabel yang bentuknya seperti ini. Jadi di sini dapat langsung terlihat bahwa outputnya berbeda untuk setiap input yang diberikan. Oke, kalau kita lihat tabelnya si Moore dan Mealy, ini kalau yang model tabel yang kedua, ya. Di sini kita lihat bedanya. Kalau di Mealy model, karena outputnya itu akan berbeda disesuaikan dengan inputnya, jadi tergantung sama inputnya. Jadi kita punya dua kolom output di sini. Kalau inputnya 0 sama kalau inputnya 1. Tapi kalau di Moore model, kalau misalnya kita lihat pas misalnya kita jajarin dua ini, oh kok ternyata kanan sama kirinya sama, ya. Ini 0 0 1 1 0 lagi misalnya, jadi selalu sama. Maka kita bisa hilangkan aja, kita merge jadi satu kolom, dan outputnya ini berarti tidak tergantung sama input. Jadi outputnya cukup satu kolom aja dan nggak kita tulis lagi inputnya, karena artinya outputnya hanya tergantung sama present state-nya saja.
dalam desain yang nyata, dalam realnya gitu, bisa saja kita gabungin tipenya itu nggak dipisah-pisah yang more aja atau melee aja, tapi bisa gabungan dan kita boleh aja menuliskan seperti ini. Jadi ada output yang kita tulis di panah, ada yang kita tulis di state, dan ini mungkin akan lebih memudahkan gitu kalau misalnya kita tahu bahwa kalau misalnya output yang ini yang 00 dia mau inputnya 0 maupun inputnya 1 dia outputnya 0, maka kita gabungin aja di bagian buletan gitu. Tapi kalau misalnya ketika state-nya 1 0 dia dikasih input 0 outputnya 1, dikasih input 1 outputnya 0, berarti kan beda. Nah maka ditulisnya di panah, jadi sah-sah saja, boleh-boleh saja. Di dalam rangkaian sekuensial bisa jadi terdapat state atau keadaan yang ekivalen. Definisinya adalah dua keadaan disebut ekivalen apabila output dan next state untuk setiap simbol input adalah identik atau sama. Di sini terdapat contoh state diagram seperti ini. Di sini state S3 dan S2-nya adalah ekivalen. Mari kita periksa ya state S2 dan S3-nya. Jadi pertama-tama kita periksa dulu outputnya. Output untuk input 0 ternyata outputnya 1. Di sini kita lihat yang berwarna merah ya. Baik untuk S3 maupun S2 di sini untuk input 0 outputnya 1. Input 0 outputnya 1. Untuk input 1 outputnya 0. Untuk input 1 outputnya 0. Yang berwarna biru input 1 outputnya 0. Jadi untuk kriteria output sudah benar. Kemudian kita cek untuk kriteria next state-nya. Untuk input 0, next state-nya adalah S0. Untuk input 0, next state-nya adalah S0. Sama. Kemudian untuk input 1, next state-nya adalah S2. Untuk input 1, next state-nya S2. Yang ini juga input 1, next state-nya S2. Jadi, dua-duanya kriterianya memenuhi, baik kriteria output maupun kriteria next state. Maka, keadaan S3 dan S2 kita sebut ekivalen. Nah, apa yang bisa kita lakukan jika kita menemukan keadaan ekivalen? Lalu kenapa kalau misalnya kondisinya ekivalen gitu ya. Jadi kalau kondisinya ekivalen, kita cukup menggunakan satu state aja. Jadi si state S3 sama S2 itu ekivalen, artinya kita pilih salah satu aja. Oke, karena angkanya lebih kecil 2, maka kita pilih S2 ya. Toh S3 dan S2 itu sama. Oke. Kita pilih yang S2 karena angkanya lebih kecil. Nah, sehingga yang tadi kita bisa hapus S3-nya, disisain S2. Nah, kemudian kita lakukan lagi untuk state-state yang lain. Ada lagi nggak ya yang ekivalen? Nah, di sini setelah diuji, ini dicek S1 sama S2 ternyata sama. Untuk misalnya untuk input 0, outputnya sama-sama 1, dan next state-nya 0. Untuk input 1, ini untuk input 1, output, ini di sini ya. Input 1, outputnya adalah 0, dan next state-nya adalah S2. Berarti S1 dan S2 ekivalen, maka S2-nya dihapus aja, kita pilih si S1. Nah, gitu seterusnya sehingga akhirnya kita dapat state yang sederhana seperti ini. Oke, mari kita lihat contoh yang kedua. Di sini ceritanya kita udah punya gambar rangkaiannya seperti ini. Masih ingat tadi langkah-langkahnya apa yang perlu kita lakukan? Kita harus mencari persamaan dari si flip-flop A, flip-flop B, flip-flop C, dan juga output. Tapi kebetulan di sini outputnya adalah Z, dia selalu sama dengan A ya. Jadi nggak usah dicari lagi gitu. Jadi di sini variabelnya inputnya nggak ada, outputnya adalah Z, variabel keadaannya adalah A, B, C. Jadi sesuai dengan nama flip-flopnya. Kemudian diinisialisasi tadi kita anggap bahwa ketika diinisialisasi ada tombol reset, jadi selalu 000. Kemudian kita cari persamaannya. Kita dapat persamaannya A, persamaan B, C, dan Z. Setelah itu kita buat tabel keadaannya. Jadi di sini tabel keadaan untuk state-nya A, B, C, kemudian next state-nya. Di sini harusnya tulisnya A T plus 1, B T plus 1, C T plus 1, tapi di sini untuk dipersingkat aja.
ditulisnya aksen, B aksen, C aksen, tapi maksudnya next state ya, bukan A komplement, B komplement. Kemudian kita cari Z-nya. Z-nya sih selalu sama dengan present state A. Jadi nanti tinggal copy aja. Jadi ngisinya gimana? Tadi ngisinya sesuai dengan persamaan. Nah, ini setelah diisi jadi seperti ini. Oke, dapatlah seperti ini. Z-nya sama ya, selalu 001. Nah, kenapa di sini ada yang merah-merah? Kita lihat nanti ya, kenapa sih ini merah-merah. Dari sini, apa yang dilakukan dari state table, kita bikin si diagram keadaan. Oke, ini diagram keadaannya. Jadi, kita sambungin setiap state-nya. Jadi, kalau state 0, ternyata berikutnya adalah 001. Dari 010, 010, kemudian dari 010, 011, dari 011 ke 100. Terus ada juga state lain, tadi ada 101, dia next state-nya 010. Kalau state 110 ke 010 juga. 111 ke 100. Nah, di sini kita lihat tadi yang merah-merah itu sebenarnya adalah bagian yang sini. Ya, bagian yang sini karena ini tidak pernah terjadi karena nggak ada input masukan ya berarti kan dia nggak pernah terjadi tuh. Berarti ini bisa kita eliminasi saja. Nah, jadi keadaan mana yang digunakan yang kuning gitu. Berarti dia sebenarnya adalah counter saja, counter dari 0, 0, 1, 2, 3, 4 dan balik lagi ke 0. Demikianlah tadi pembahasan mengenai analisis rangkaian sekuensial. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai desain rangkaian sekuensial. Sampai bertemu di video selanjutnya.